Kali ini, FF akan membahas sebuah film kisah nyata dari zaman Perang Dunia Kedua. Terlihat belasan pesawat tempur terbang di angkasa. Mereka menuju sebuah pulau kecil yang terlihat seperti markas. Lalu banyak tembakan menuju ke pesawat, dan sepertinya pesawat mereka anti peluru. Namun tetap saja guncangan dan getaran menyertai pesawat-pesawat itu. Perkenalkan, inilah pemeran utamanya adalah Louis Zamperini. Kita panggil Zam. Dan sahabatnya Phil. Pesawat-pesawat ini adalah pesawat tentara Amerika yang sedang menyerang pangkalan Jepang. Pesawat Zam dan teman-teman cukup banyak menerima tembakan dari pesawat lawan. Hingga ketika lawan berhasil dikalahkan, pesawat Zam dan teman-temannya mengalami beberapa kerusakan dan harus kehilangan rem. Dan bayangkan mereka harus mendarat tanpa rem. Ketika pesawat baru menyentuh tanah, terjadilah guncangan dahsyat seperti akan menghancurkan pesawat itu. Saat semua dalam keadaan panik, kita akan flashback dengan kisah Zam di masa lalu. Zam kecil tinggal di Amerika dengan darah Italia. Beberapa teman-teman Zam terlihat membuli dan mengeroyoknya. Namun anak ini cukup tangguh dan berani untuk melawan. Namun Zam harus menerima hukuman dari orang tuanya, ya walaupun Zam yang dikeroyok. Mi fai? Come ti stai facendo a questa famiglia? Di kesempatan lain terlihat Zam yang bersembunyi di bawah bangku-bangku penonton di sebuah trek balap lari. Tentu saja tujuan Zam adalah hobi kita semua, mengintip dari bawah bangku penonton. Hingga dia ketahuan lalu melarikan diri. Begitulah Zam terkenal nakal bagi semua orang dan tidak berguna bagi kedua orang tuanya. Dalam kemajuan seorang anak harusnya memang ada dukungan, entah dari itu orang tua, kerabat, atau apapun. Makanya banyak anak-anak yang maju berkat dukungan juga, walaupun beberapa orang ditakdirkan maju dengan dirinya sendiri, berdiri di kakinya sendiri. Nah, lanjut. Lain halnya dengan Fit, kakaknya Zam. Dia percaya adiknya pasti bisa menjadi sesuatu. Fit terus melatih adiknya untuk menjadi seorang pelari. Singkat cerita, Zam kecil mulai mengikuti lomba lari dan berhasil juara. Pete terus mendukung Zam hingga akhirnya di kejuaraan seluruh SMA Amerika, Zam pun juara. Hingga Zam pun juara di Olimpiade Berlin Olympics 1936. Nah, cerita kembali lagi ke Zam yang sedang berada di pesawat tanpa rem. Pesawat mendarat namun tetap dalam kecepatan tinggi. Ban pesawat hancur, lalu pesawat menabrak batu pembatas, barulah pesawat bisa berhenti. Di lain hari, di pangkalan, Zam sedang mengobrol dengan sahabatnya, Phil. Phil bercerita bahwa ia sangat rindu dengan masakan ibunya. Lalu saat Zam sedang latihan lari, mereka mendapat sebuah misi, mencari rekan mereka lainnya yang kemungkinan sedang terdampar di dekat tempat penyerangan waktu itu. Jadi berangkatlah Zam, Phil, Mac, Glassman, dan 3 rekan mereka lainnya. Pesawat yang mereka pakai tidak lebih baik dari pesawat rusak mereka saat itu. Ketika di tengah lautan yang sangat luas, mesin kiri pesawat itu mati. Pilot tampak sangat cemas. Lalu pesawat harus mendarat di atas laut. Dan pesawat itu pun hancur lalu tenggelam. Awak yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Zam, Phil, dan Mac. Dan disinilah hal yang tak pernah mereka duga dimulai. Terdapatlah 2 perahu karet yang berasal dari pesawat mereka tadi. Di sanalah mereka bertiga. Setelah kejadian itu, Mac sangat putus asa. Dia mengatakan mereka akan mati. Tidak akan ada yang datang menyelamatkan mereka. Namun Zam terus menyemangati Mac. Dan malam pun tiba. Ketika mereka tertidur, perahu karet mereka terus ditabrak oleh beberapa hiu. Hingga sampai esok pun hiu-hiu masih mengelilingi mereka. Terlihat sebuah pesawat di atas mereka. Zam dan Mac segera berteriak dan memberi tanda. Namun sia-sia, pesawat tidak melihat mereka. Hari ketiga. Semua masih tampak sama. Lalu mendaratlah seekor burung besar di kapal mereka. Zam pun langsung memegang kaki burung. Burung itu pun mereka potong-potong, namun rasa burung itu sangat tidak enak, hingga mereka bertiga pun muntah-muntah. Namun mereka tidak menyerah. Setelah berhasil menangkap 1 ekor ikan kecil, mereka bertiga pun memakannya dengan lahap. Hari ke-18. Mereka sudah sangat lemah dan kurus.
Malamnya pun mereka tidak bisa tenang karena adanya badai ombak laut. Esok paginya hujan turun, dan dengan sangat kehausan mereka bertiga pun meminum air hujan itu dengan perasaan bahagia. Berkat kerjasama mereka, seekor hiu yang berukuran sedang dapat mereka tangkap, dan mereka pun memakan hiu itu kembali dengan lahap. Hari ke-27. Terlihat kembali sebuah pesawat. Mereka pun kembali memberi tanda-tanda dan berteriak. Ketika pesawat itu terus berjalan menjauh, terlihat sebuah harapan bagi mereka bertiga saat pesawat itu berbelok dan kembali ke arah mereka. Namun, sesaat pesawat itu mendekat, pesawat itu malah menembaki mereka. Zem, Phil, dan Meg yang sudah tak berdaya itu harus menyelam ke lautan agar tidak terkena tembakan. Dan ketika pesawat itu pergi, mereka pun harus menambal kapal mereka yang berlubang karena tembakan tadi. Esoknya, salah satu dari mereka, yaitu Meg, menghembuskan napas terakhirnya. Mayat Meg pun dihanyutkan ke lautan. Hari ke-47. Zem dan Phil pun hanya berbaring tak berdaya di kapal mereka. Lalu terlihat sebuah kapal, dan disinilah penderitaan yang lebih besar akan tiba. Ternyata kapal tersebut adalah kapal perang milik Jepang. Mereka pun ditangkap, dibawa ke markas, lalu dipenjara di ruangan kecil dan gelap. Lalu Zem diinterogasi banyak hal tentang senjata-senjata mereka. Hari berikutnya, Zem dan Phil dibariskan dan disuruh telanjang. Terlihat tubuh Zem dan Phil tersisa kulit dan tulang. Mereka pun harus berlutut, lalu disiksa lagi dengan disiram air dingin. Hari berikutnya, terlihat Zem dan Phil beserta ada tahanan lainnya, tangan mereka semua diikat ke belakang, serta mata mereka ditutup. Lalu dibawa dengan mobil truk. Zem dapat melihat sedikit melalui celah ikatan di matanya. Mereka dibawa melewati Tokyo. Zem mengatakan kalau tidak ada perang, dia seharusnya sudah ikut Olimpiade di kota ini. Setelah perjalanan yang cukup jauh, ternyata mereka semua dibawa ke rumah tahanan. Terlihat sudah ratusan tahanan yang sudah berbaris. Setelah para tahanan baru ikut berbaris, keluarlah seorang kopral bernama Watanabe atau sering mereka sebut dengan si burung. Saat sang kopral berbicara, semua tahanan menunduk. Lalu sang kopral melihat hanya Zem yang memandanginya. Mulai saat itulah, sang kopral tidak suka dengan Zem lalu memukul Zem. Sebenarnya kalau kita nonton film ini, kita juga kayak dibuat kesel gitu sama mukanya kopral ini. Acting pemainnya bagus sih bro. Lalu sang kopral si burung ini mengatakan kepada semua tahanan baru untuk tidak bubar dan harus berdiri hingga hari malam. Malamnya para tahanan baru mendapat tempat tidur, ya walaupun berdesakan lah begitu. Di antara tahanan itu ada juga seorang komandan bernama Fitzgerald. Esoknya semua tahanan kembali berbaris. Si burung membawa sebuah catatan yang berisi identitas sebenarnya dari para tahanan baru. Ada juga yang sebagai penyanyi opera, koki, dan atlet olimpiade lari yaitu Zem. Si burung yang memang tidak suka kepada Zem dan mengetahui bahwa Zem adalah atlet lari olimpiade, memanggil Zem ke depan untuk lomba lari dengan salah satu penjaga lapas di sana. Dan tentu saja, dengan badan yang seperti itu, Zem kalah. Tapi disinilah terlihat ketangguhan dan kegigihan Zem yang terus bangun walaupun dia terus terjatuh. Setelah Zem terjatuh, si burung terus memukul Zem lagi. Malamnya, komandan mereka mengatakan kepada Zem, pasukan Amerika sudah menguasai sebuah pulau milik Jepang. Besok malamnya lagi, saat semua tahanan tertidur, si burung itu masuk dan langsung memukul Zem beberapa kali hingga kepala Zem berdarah. Udahlah, kasihan banget saya sama Zem. Esok pagi pun tiba. Terlihat Zem dipanggil ke kantor. Ada beberapa orang penting mengatakan kepada Zem bahwa di Amerika sana, Zem telah dikabarkan sudah meninggal. Entah kenapa, Zem ditawari untuk menelepon ke ibunya lewat radio. Lalu Zem pun dibawa ke stasiun radio untuk dapat berbicara langsung dengan keluarganya. Setelah itu Zem diberi makanan mewah dan begitu banyak. Nah ini,
Saat Zem baru selesai makan, Zem diberikan sebuah catatan untuk dibacakan di radio. Sepertinya catatan itu berisi fitnahan ke negaranya Zem. Zem pun menolak. Lalu Zem ditunjukkan ada 3 orang Amerika juga yang juga sedang makan enak di sana. Kalau Zem mau membaca tulisan itu di radio, maka dia akan diberi kehidupan enak di sana seperti mereka bertiga itu. Namun inilah kesetiaan. Zem memilih kembali ke rumah tahanan yang mengerikan itu dibandingkan harus mengatakan hal yang tidak benar. Si burung, lagi-lagi si burung, yang melihat Zem kembali mengatakan kepada seluruh tahanan untuk berbaris lalu memukul wajahnya Zem. Sang komandan Fitzgerald pun mengatakan kepada si burung bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Betapa terkejutnya Zem saat si burung menarik sahabat Zem, yaitu Phil, lalu memukul Phil di depan Zem. Zem langsung mengatakan kepada komandannya dan para tahanan untuk memukul wajahnya. Ratusan tahanan berbaris memukul Zem, hingga barisan terakhir hari sudah mulai malam. Besok harinya, si kopral burung mendapat promosi dan akan dipindahkan ke rumah tahanan lainnya. Malamnya terjadi serangan dari Amerika di sekitar wilayah itu. Banyak rumah tahanan itu harus terbakar. Terdengar juga berita bahwa Amerika mulai menguasai Jepang dan esoknya semua tahanan harus dipindahkan karena rumah tahanan itu banyak yang sudah terbakar. Ternyata di rumah tahanan ini jauh lebih buruk. Mereka harus kerja paksa mengangkut, menghancurkan, membakar, serta menaruh batu bara ke kereta api milik Jepang. Saat tahanan baru berbaris, keluarlah sang sersan. Ternyata dia adalah si burung yang sudah menjadi sersan di rumah tahanan itu. Melihat Zem ada di sana, si burung memberi sebuah pukulan di kepalanya Zem. Beberapa hari kemudian, saat Zem mengangkut batu bara dengan berjalan perlahan, seorang penjaga mendorongnya hingga Zem meringis kesakitan karena kakinya hampir saja patah. Esoknya saat bekerja, Zem terlihat sudah sangat lemah. Penjaga yang melihat itu menarik Zem dan membawanya kepada si burung. Si burung malah menyuruh Zem mengangkat sebuah balok kayu besar di atas kepalanya. Di sini si burung benar-benar ingin menghancurkan mental Zem. Dia mengatakan kepada penjaga, kalau Zem menjatuhkan kayunya, tembak di tempat. Zem terus bertahan dengan balok itu. Semua mata tahanan tertuju kepada Zem, termasuk Komandan Fitzgerald yang begitu dalam melihat Zem. Beberapa menit, beberapa jam, Zem terus bertahan. Si burung malah yang terkena mental. Dia yang mulai aneh melihat mental kuat, kegigihan, serta ketangguhan Zem. Lalu tiba-tiba suasana hening. Semua penjaga dan tahanan terdiam melihat Zem. Lalu Zem mengangkat balok itu lebih tinggi lagi sambil berteriak. Jujur saja teman-teman FF, saat melihat momen ini, saya nangis loh. Nggak tahu entah saya lebay atau apalah, tapi jujur aja deh teman. Merasa diintimidasi dengan tatapan Zem, si burung malah memukul Zem terus-menerus. Esok harinya, sebuah cahaya harapan muncul. Petinggi Jepang memanggil semua tahanan, lalu mengajak semua tahanan mandi ke sebuah sungai tak jauh dari sana. Para tahanan yang sedang mandi pun merasa aneh apa yang akan terjadi. Lalu, di atas mereka terlihat banyak pesawat Amerika. Dan ternyata perang telah usai. Para tahanan akan dibebaskan, semua tahanan pun berbahagia. Akhirnya teman-teman FF, penderitaan Zem pun harus berakhir di sini. Ya syukurlah kalau seperti itu ya kan. Kemudian tahanan-tahanan itu bersiap-siap untuk dijemput kembali ke negara mereka. Setelah sampai di negara mereka, Zem telah dijemput oleh kedua orang tuanya beserta Pete kakaknya. Bagaimana teman-teman FF? Apakah cerita film ini cukup menginspirasi bagi kalian? Kalau bagi saya pribadi ini sangat menginspirasi. Karena kalau kita di posisi Zem pasti ya bagaimana? Di laut aja 47 hari. Lalu di penjara lagi, ke rumah tahanan lagi disiksa-siksa. Aduh.
Jadi yang harus kita tiru dari Zem ini adalah kegigihan serta mentalnya yang kuat dan percaya bahwa hari esok yang lebih baik pasti akan tiba. Dan untuk perpisahan, terima kasih untuk semua teman-teman FF yang sudah menonton channel ini, channel baru ini. Semoga kalian mendukung channel ini, dan jika ada kekurangan bisa komen apa yang bisa saya perbaiki.